عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته ومن تمسك بسنة رسوله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، udkhulul jannata antum wa azwajukum tahbarun. Al-ayat. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur, senantiasa kita memuji dan memuja kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menjanjikan surga bagi orang-orang mukmin, Zat yang telah menjanjikan kebahagiaan bagi orang-orang bertakwa, Zat yang telah menjanjikan rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah bagi orang-orang mukmin. Salawat dan salam juga semoga senantiasa terkirimkan kepada sebaik-baik makhluk, sebaik-baik suami, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik tetangga, sebaik-baik manusia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pernikahan dengan beberapa tujuan atau maksud. Yang pertama, pernikahan dimaksudkan agar seorang mukmin bisa terjaga kehormatannya, terjaga pandangannya. Nabi SAW bersabda, "Ya ma'asyarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata litazawwaj, fa innahu aghaddul basar wa ahsanul farj. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shawm, fa innahu lahu wija." Nabi mengajarkan, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu memikul tanggung jawab sebagai seorang suami, hendaklah dia segera menikah. Karena kata Rasulullah, sesungguhnya nikah itu menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan, menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu menikah, kata Nabi, fa'alaihi bis-shawm, hendaklah dia banyak berpuasa, kata Rasulullah, fa innahu lahu wija, karena puasa itu juga adalah bisa menjadi perisai baginya. Karena itu kita diperintahkan menikah dalam rangka untuk menjaga pandangan dan juga memelihara kemaluan. Makanya Rasul mengajarkan kepada para sahabat, kalau engkau di tengah jalan, engkau lihat perempuan yang memikat hatimu, kata Nabi, buru-burulah pulang, karena di rumah juga kamu punya yang seperti itu. Nah itu, makanya bapak-bapak kalau di jalan lihat perempuan menggoda hati, buru-buru pulang. Nah cuma kalau pas sampai di rumah sudah ada maknya, itu lain cerita ya. Nah, gitu. Itu disuruh pulang kata Nabi, karena sesungguhnya engkau juga punya di rumah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perintah pernikahan juga dimaksudkan agar seorang mukmin bisa menyalurkan syahwatnya yang merupakan fitrah yang Allah ciptakan pada manusia ke jalan yang halal. Allah Subhanahu wa taala memastikan manusia punya namanya syahwat kepada lawan jenis. Ya, Allah berfirman, "Zina linnasi hubbus syahwati minan nisa." Dan dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan mereka kepada para wanita. Nah, maka Allah tidak melarang memuaskan naluri seksual, tetapi Allah mengatur mana pemuasan syahwat yang boleh dan mana pemuasan syahwat yang haram. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Salah satunya kata Allah, "Alladzina hum li furujihim hafizun." Yaitu orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri-istri mereka dan budak yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya kata Allah itu tidaklah memalukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul aadun. Maka barang siapa yang mencari selain dari dua jalan itu, yaitu dengan menikah dan memiliki budak, kata Allah, fa ulaika humul aadun, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas atau berlebih-lebihan. Jadi Islam hanya membolehkan dua pintu, Bapak Ibu sekalian, untuk menyalurkan syahwat kita hanya lewat pintu pernikahan dan kepemilikan budak. Cuma sekarang sudah tidak ada budak, otomatis hanya satu pintu saja, yaitu melalui pintu pernikahan. Maka menikah itu juga dimaksudkan agar seorang mukmin bisa menyalurkan syahwatnya ke jalan yang halal, bukan jalan yang haram. Yang ketiga, menikah juga dimaksudkan dalam rangka agar seorang manusia bisa berketurunan, bisa memiliki zuriat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa."
Hai manusia, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan engkau dari seorang jiwa manusia, yaitu Adam. Dan dari jiwa manusia seorang itu kemudian diciptakan istrinya, lalu dari mereka kemudian manusia bisa berketurunan seperti sekarang. Jadi kita menikah itu dalam rangka juga agar manusia itu bisa punya zuriat, bisa punya keturunan. Meskipun tidak dikatakan pernikahan itu gagal, kalau toh misalnya setelah menikah tidak punya keturunan, itu tidak dikatakan gagal. Rasulullah SAW 12 istri beliau, hanya 2 yang punya anak, sisanya 9 tak punya anak. Aisyah dengan Nabi, menikah dengan Nabi di usia yang masih muda, umur 6 tahun nikah sama Nabi, dan serumah dengan Nabi umur 9 tahun. Tapi Aisyah tak punya anak, tidak hamil sampai Nabi wafat. Hanya 2 istri Nabi yang punya anak, yaitu Khadijah binti Khalid al-Kubra. Dari Khadijah Nabi dikurniakan 6 orang anak, 3 laki 3 perempuan. Kemudian Nabi menikah dengan Maryam al-Qibtiyah. Dari Khadijah 5 orang anak, 5 orang anak, 3 laki, 3 perempuan, 2 laki-laki. Kemudian dari Maryam al-Qibtiyah itu 1 orang anak, 1 laki-laki. Sisanya istri Nabi yang lain itu tidak punya keturunan. Meski demikian tidak dikatakan pernikahan itu gagal, karena soal zuriat atau keturunan itu rizqullah, itu rezeki dari Allah, bukan karena kehebatan suaminya diranjang. Memang bapak ini maco, dia makan cotok jadi ya, makanya dia itu, bukan karena itu, juga bukan karena suburnya sang istri, tidak ya, karena seandainya seorang wanita itu bisa hamil gara-gara suburnya seorang istri dan perkasanya seorang suami, maka saya tidak bisa bayangkan mungkin ibu-ibu itu hamil setiap bulan barangkali. Ya, faktanya kan tidak demikian. Itu menunjukkan bahwa ya adanya keturunan itu memang murni semata adalah rizqun minallah, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, pernikahan itu dimaksudkan agar manusia bisa merasakan hidup yang sakinah, mawaddah, rahmah. Tadi ayat yang dibacakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakannya istri dari golongan kalian, ya, suami dari golongan kalian. Agar apa? Agar kalian merasakan litaskunu ilaiha, rasa tenang, rasa tentram, rasa sakinah, ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan kalian hidup berkasih sayang, mawaddah wa rahmah, hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena itu supaya rumah tangga yang akan dibangun oleh ananda kita ini, insya Allah besok menikah, ya, supaya rumah tangganya bisa sakinah, penting untuk kita membahas bagaimana cara agar rumah tangga itu bisa sakinah. Ya, karena tidak bisa kita pungkiri di luar sana banyak keluarga-keluarga muslim itu 2 macam, Pak. Ada yang rumah tangganya sakinah, tapi ada yang sakinah. 2 macam memang ya, 2 macam. Nanti lihat saja itu bagaimana suasananya di rumah, ya. Kalau di rumah itu tiap bulan istrinya beli panci sama penggorengan, itu berarti tiap bulan itu perang dunia. Ya, jadi kenapa tiap bulan ini istrinya beli panci? Mungkin tiap bulan juga pancinya melayang. Jadi tiap bulan penyok tuh panci, penggorengan, jadi tiap bulan beli panci. Nah, jamaah rahmatullah. Nah, sekarang bagaimana supaya rumah tangga itu bisa sakinah mawaddah rahmah? Para ulama mengajarkan tiga waktu harus semuanya sesuai dengan tuntunan Islam. Sebelum pernikahan, pada saat pernikahan, dan setelah pernikahan, semuanya harus dijalankan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjanjikan dalam Al-Quran, hidup bahagia itu baru bisa dirasakan manusia kalau mereka beriman dan taat kepadanya. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan barang siapa, kata Allah, yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia senantiasa beriman, kata Allah, maka kami kurniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Dan kami balas perbuatannya dengan sebaik-baik balasan berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu rahmatullah, supaya pernikahan ini, rumah tangga nanti ini betul-betul menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah, maka 3 hal mesti dijalankan sebelum nikah, pada saat nikah, dan setelah pernikahan. Itu semuanya harus dijalankan sesuai dengan tuntunan Islam. Nah, karena itu insya Allah tausiah saya ini adalah nasihat bagi diri saya juga, nasihat juga bagi calon pengantin, nasihat juga bagi mungkin di sini ada pengantin baru, termasuk ini nasihat bagi pengantin yang sudah lama, termasuk yang sudah kadaluarsa. Insya Allah ini berlaku bagi semua, insya Allah. Nah, yang pertama, sebelum pernikahan, bagaimana supaya rumah tangga itu sakinah mawaddah? Sebelum pernikahan, Islam mengajarkan seorang laki-laki memilih calon istri yang solehah. Nabi mengajarkan tunkahul mar'ah li arba'ah, dinikahi perempuan karena 4 hal.
Yang pertama kata Nabi, li maliha, karena dia orang kaya. Yang kedua, li jamaliha, karena dia cantik. Yang ketiga, li hasabiha, karena dia keturunan bangsawan. Yang keempat, diniha, karena dia wanita yang soleha, karena agamanya. Kemudian Nabi menekankan, Nabi stressing di situ di kalimat berikutnya, Nabi katakan, fadfar bizatiddin taribat yadak. Pilihlah wanita itu karena ketaatannya dalam beragama, maka hidupmu akan bahagia. Kata Imam An-Nabahani, disunnahkan seorang laki-laki memilih perempuan yang berkumpul empat-empatnya. Dia kaya, cantik juga, keturunan bangsawan, dan dia solehah. Kalau ada seperti itu, Ustaz, saya mau. Jangan Bapak, saya juga mau. Karena ada yang tanya, Ustaz, ada yang gitu, carikan saya loh. Kalau ada yang gitu, jadi bang. Nah, karena itu jamaah rahmatullah, disunnahkan laki-laki itu memilih yang berkumpul empat-empatnya. Tapi kalau tidak bisa kumpul empat-empatnya, maka Nabi katakan, fadfar bizatiddin. Pilihlah yang tetap beragama. Taribat yadak, maka hidupmu akan bahagia. Karena kalau laki-laki itu memilih perempuan semata-mata karena kayanya, namanya kaya itu bisa hilang, jamaah sekalian. Harta itu bisa hilang, datang tsunami hilang itu harta. Aku tsunami Aceh itu begitu, mobil itu hilang itu. Ya, rumah orang tenggelam, hanyut. Ya, harta itu bisa hilang. Maka kalau bahagianya, kalau cintanya semata-mata karena harta, itu yang biasa dipopuler di ibu-ibu itu. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Nah, itu kadang-kadang begitu. Itu jangan sampai seperti itu ya. Itu namanya ciematre. Jadi tidak boleh cinta itu karena fulus gitu ya. Memang ada orang Arab bilang laisa fulus mampus gitu. Tapi enggak begitu ya. Orang mukmin itu tidak boleh semata-mata karena harta. Yang kedua juga begitu juga kalau cintanya itu menikahi seorang perempuan itu semata-mata karena cantiknya. Ya, atau menerima lamaran laki-laki semata karena dia tampan. Yang namanya cantik tampan itu juga bisa hilang. Ya, mungkin bapak-bapak di sini yang sudah saya bilang tadi pengantin yang sudah tua atau kadaluarsa gitu ya. Mungkin dulu istrinya itu masih cantik. Istri saya dulu Ustaz, aku di kampung, bunga desa Ustaz. Tapi sekarang itu bunganya sudah layu. Istri saya dulu tuh waktu masih muda, kulitnya kuning langsat. Tapi sekarang ya bonyok di langsatnya. Kan sudah tua. Gitu kan. Jadi namanya cantik itu bisa hilang Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana namanya tampan, gagah itu bisa hilang. Ya, manusia yang tidak pernah hilang tampannya cuma dua orang di dunia, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu orang mungkin bingung, kenapa Aisyah itu mau nikah sama Nabi Muhammad? Usianya terpaut 50 tahun kurang lebih. Karena Nabi Muhammad SAW itu kata para sahabat, Nabi itu seluruh yang keluar dari tubuhnya itu berbau minyak kasturi. Nabi pernah dibekam. Nabi dibekam. Setelah bekam, Nabi perintah ke sahabat, ini air darah saya kamu buang. Kemudian balik itu sahabat, Nabi tanya, di mana kamu buang darah itu? Kata sahabat, aku tidak buang darahmu ya Rasulullah, aku minum. Itu sahabat itu udah minum darahnya Nabi SAW. Karena seluruh yang keluar dari tubuh Nabi itu berbau minyak kasturi. Keringat Nabi, darah Nabi, ya bahkan kentutnya Nabi, kotoran Nabi, semuanya itu berbau minyak kasturi, wangi berbau minyak kasturi. Maka kalau sekarang Halloween menghina Nabi itu penistaan agama, ya, harus dihukum mati itu pelakunya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kalau laki-laki lain selain Nabi Yusuf, Nabi Muhammad SAW, ya tampan gagahnya bisa hilang. Ya, biarpun dia dulu cover majalah apa itu, cover majalah gitu. Ya, top, meskipun dia dulu model di artis gitu. Ya. Artis itu seganteng-gantengnya kentut bau juga. Ya. Kalau Rasulullah memang tak berbau ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, karena itu tidak boleh menikahi seorang perempuan atau sebaliknya menerima lamaran laki-laki semata-mata karena fisiknya dia gagah, dia cantik, karena itu bisa hilang. Nah, itu bisa hilang. Kemudian bagaimana kalau menikahi perempuan karena dia keturunan bangsawan atau sebaliknya, laki-lakinya keturunan bangsawan? Ya, saya pastikan rumah tangganya juga tidak sakinah. Kenapa? Kalau kumpul istrinya sama keluarganya, ya kumpul istrinya sama keluarganya, dia bukan bangsawan, istrinya bangsawan. Maka semua keluarganya itu dipanggil karaing semua. Karaing, masuk karaing. Nah, dia bukan karaing, dia karanjing. Bukan. Sehingga dia pasti akan merasa gimana, nggak enak. Orang dipanggil karaing, kamu siapa? Karanjing. Gitu. Atau sebaliknya, ya suaminya itu keturunan Andi, Puang, istrinya bukan. Begitu kumpul acara keluarga, semua dipanggil Puang. Istri mau Puang siapa? Perempuan. Nah, itu Puang juga kan, tapi di belakang jadi Puang. Perempuan. Maka dia juga akan merasa ya tersisih, akan merasa tidak tenang, tidak tentram hidup dengan orang yang punya kasta yang berbeda. Karena itu Nabi ajarkan fadfar bizatiddin taribat yadak. Pilihlah perempuan itu karena agamanya, dia solehah. Maka kata Nabi, taribat yadak, hidupmu akan bahagia. Begitupun Nabi mengajarkan kepada para bapak di zaman Nabi, Nabi ajarkan kepada para sahabat, kalau anak gadis mau dilamar orang, kata Nabi,
antara dinuhu wa khuluquhu, engkau ridhoi agamanya dan akhlaknya. Laki-laki yang datang lamar anakmu itu baik agamanya dan baik akhlaknya, kata Nabi SAW, fatazawwajtahu, maka nikahkan anakmu dan laki-laki itu. Ya. Dan kalau engkau tidak nikahkan, kata Nabi, takun fitnatun fil ardh, akan terjadi fitnah, kerusakan di muka bumi. Jadi Nabi minta kalau anak gadis kita dilamar orang, lihat dua, Pak. Lihat agamanya dan lihat akhlaknya. Ada laki-laki yang agamanya baik, rajin dia puasa sunnah. Zulhijjah ini puasa 9 hari dia. Puasa tanggal 1 sampai 9 dia puasa rajin, qiyamul lail, tahajud rajin. Tapi akhlaknya buruk, jahat sama istri, kasar sama istri, ya kan? Itu. Nah, itu Nabi larang, jangan yang begitu. Sebaliknya ada juga laki-laki yang akhlaknya baik, ya kan? Baik sama istrinya, baik sama tetangga, tapi agamanya tak pernah dia ke masjid, ya kan? Begitu meninggal baru datang ke masjid. Mana bapak pernah datang ke masjid sholat? Dia bilang, bapakku tidak suka sholat di belakang Pak Imam. Di mana sih? Depan Nabi Pak Imam. Sholat jenazah namanya itu kalau depan Pak Imam. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, karena itu Nabi ajarkan dua yang kau cek laki-laki itu, baik agamanya, baik akhlaknya, maka nikahkan dia anak gadismu dan laki-laki itu, kata Rasulullah SAW. Itu yang pertama, memilihnya, memilih pasangan calon suami istri harus yang soleh dan soleh. Yang kedua, bagaimana caranya dapat istri yang solehah? Ya tentu cari di pengajian, cari di majlis taklim, cari di ma'had. Jangan cari di pasar malam, nggak ketemu itu. Jangan cari di mall, nggak ketemu itu. Itu begitu pun sebaliknya. Gimana dapat suami yang soleh? Ya, tentu dapatnya di pengajian, dapatnya di taklim, dapatnya di majlis ilmu, ya, dapatnya di ma'had, bukan dapatnya di mall, itu nggak dapat. Itu. Kemudian berikutnya juga Nabi ajarkan, Islam juga mengajarkan sebelum pernikahan seluruh yang berkaitan dengan penetapan pernikahan dan segala macam itu harus sesuai dengan tuntunan Islam. Ya, sesuai dengan tuntunan Islam. Artinya apa? Pihak perempuan setuju. Ya, dalam Islam itu tidak boleh perempuan itu dipaksa nikah. Nabi katakan kalau anak gadis dilamar sama laki-laki, kata Nabi, mintailah izinnya. Sahabat bertanya, Rasul bagaimana izinnya? Kata Nabi, kalau dia diam berarti dia setuju. Nah, itu dimintai dulu izinnya itu anak gadis. Kalau dia diam, setuju itu. Mau jaga sama itu, Pak Anu. Ya, anaknya itu Pak Anu ngelamar. Kalau dia diam, setuju itu. Tapi kalau dia meronta marah, itu tak setuju. Nah, jadi dalam Islam ada hak seorang anak gadis menerima lamaran atau menolak lamaran, dan tidak ada namanya kamu durhaka sama orang tua kalau tidak terima pilihan orang tua. Itu keliru itu. Kalau pemahaman yang keliru, kita baca dalam kitab Nizam Istimewa Islam, Syekh Taqiyuddin menjelaskan bahwa dalam Islam seorang anak itu punya hak menetapkan beberapa pilihan selama itu tidak melanggar syariah. Gitu. Jadi tidak dikatakan seorang itu anak durhaka kalau dia tidak terima pilihan orang tua. Tidak dikatakan demikian. Karena itu hak dia untuk menerima atau menolak. Pada zaman Nabi juga Fatimah itu dilamar sama Abu Bakar, Fatimah tak mau. Dilamar sama Umar, Fatimah tidak mau. Dilamar sama Ali, baru Fatimah mau. Gitu kan? Jadi 3 orang yang lamar Fatimah, putri Rasulullah SAW. Ya, itu Fatimah. Nah itu. Kemudian itu sebelum pernikahan, semuanya berjalan sesuai syariah. Dan tentu untuk mendapatkan suami yang soleh, istri solehah, tentu tidak dengan cara pacaran. Karena pacaran itu mendekati zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina karena zina itu perbuatan keji dan satu yang buruk. Jadi haram itu namanya pacaran. Maka Bapak Ibu sekalian yang punya anak gadis, jangan biarkan mereka pacaran. Ya, tak boleh. Ya, kalau ada yang ngamar, ya ta'aruf saja, di khitbah, dipinang. Ya, lalu dia pacaran sama calon mertuanya, bukan pacaran sama anak gadis itu. Ya, jadi pendekatan sama calon mertua supaya uang naiknya bisa jadi uang turun, kan gitu. Uang naik jadi uang turun, kan gitu. Seperti itu, jangan. Itu yang pertama, sebelum pernikahan semuanya sesuai tuntunan syariah. Pada saat pernikahan besok, ya, juga sesuai tuntunan syariah. Apa saja rukun pernikahan? Yang pertama al-aqidan, 2 pihak yang melangsungkan pernikahan, pengantin laki dan perempuan sama-sama ridho, sama-sama setuju. Yang kedua walinya, dalam hal ini bapaknya si anak gadis itu juga setuju dengan pernikahan itu. Kemudian yang ketiga ada 2 saksi laki-laki yang adil, laki-laki yang tidak dikenal sebagai ahli maksiat. Nabi bersabda, la nikaha illa biwali wa syahidin adil. Tidak sah nikah tanpa adanya wali dan 2 saksi yang adil. Kemudian yang keempat, rukun pernikahan yang keempat harus dilangsungkan ijab qabul antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan atau mempelai laki-laki dengan walinya si perempuan. Ya, cuma biasanya itu walinya juga malu-malu. Pak Imam, kita ini Pak Imam boleh juga seperti itu, akadnya wakalah. Dia mewakilkan kepada Pak Imam untuk menikahkan anak gadisnya. Setelah dilangsungkan ijab qabul pernikahan, disunnahkan si pengantin laki-laki menemui istri barunya. Ya kan habis nikah jadi istri baru itu. Ya kan istri, maksud pengantin perempuan ya. Disunnahkan dia temui. Mungkin kita bilang apa?
Iya itulah itu. Dipertemukan itu. Kemudian pada saat dipertemukan itu disunnahkan suaminya memegang ubun-ubun atau kepalanya si istri, lalu membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Itu doa yang dibaca. Meskipun ini doa yang paling susah dihafal. Saya dulu waktu nikah juga saking tegangnya. Seumur hidup tak pernah pegang perempuan, pas nikah itu pegang. Wah itu tegangnya. Ya, sampai doanya dilupa-lupa. Nah, itu dibaca itu doanya sambil pegang kepalanya istri, ya. Habis itu disunahkan mereka sholat sunnah sebagai rasa syukur atas pernikahan yang berlangsung. Maka sebelum ijab kabul, mempelai perempuan wudu, mempelai laki-laki wudu. Ya, setelah didoakan oleh suami, mereka sholat sunnah berjamaah. Suaminya jadi imam, istri jadi makmum. Kalau istrinya mengatakan tabe dan kita saja sholat sendiri, karena saya lagi datang bulan, itu berarti malam pertama ditunda. Ya, ditunda secara tunda pak, bukan secara langsung, ditunda itu. Karena nggak boleh jima sama istri kalau dalam keadaan haid. La taqrabuhunna hatta tuhurna. Jangan engkau mendekati istrimu kalau mereka sedang haid sampai mereka bersuci dari haidnya. Begitu. Jadi ya terpaksa ditunda kalau misalnya. Tapi kalau istrinya mau ikut sholat berjamaah bersama suaminya, sholat pernikahan, maka berarti malam pertama insya Allah berlangsung. Itu tasabar kondeh. Ya, itu ya setelah. Nah kemudian setelah pernikahan, setelah dilangsungkan ijab kabul, Nabi mengajarkan agar diadakan walimahan resepsi. Nabi mengajarkan dalam beberapa hadis yang sahih, Nabi katakan, adakanlah ijab kabul itu di masjid, kata Nabi. Kemudian undanglah datang orang-orang untuk makan di rumahmu, ya, dan pukul-pukul rebana oleh kalian, kata Nabi SAW. Jadi 3 hal Nabi sunnahkan ijab kabulnya di masjid, kemudian diadakan walimahan, yaitu resepsi jamuan makan, haflah seperti yang tadi kita lakukan. Kemudian yang ketiga Nabi perintahkan untuk dipukul-pukul rebana. Nah begitu. Nah kemudian berikutnya pada zaman Nabi, kata Syekh Atta Burustoh, pada zaman Nabi sampai sekarang di Timur Tengah, resepsi pernikahan itu mempelai laki-laki berkumpul dengan tamu laki-laki di satu rumah, dan mempelai perempuan berkumpul dengan tamu perempuan di rumah yang lain. Jadi 2 rumah dipakai. Kemudian beliau katakan, di negeri Anda di Indonesia, karena tidak menggunakan 2 tempat, Anda hanya sepakai 1 tempat, misalnya gedung pernikahan, maka beliau mengatakan hendaknya Anda memasang kain hijab yang tinggi yang membatasi antara tamu laki-laki dan tamu perempuan. Nah begitu. Jadi wajib namanya infisal, terpisah. Kenapa terpisah? Karena yang datang itu kan bisa jadi ada yang tidak sama istrinya, ada yang tidak sama suaminya, gitu. Ya, kan tidak bawa pasangan. Nah, sementara tidak boleh ikhtilat campur baur dalam resepsi pernikahan, karena itu tidak mengharuskan adanya campur baur antara laki-laki perempuan. Kalau campur baur di pasar boleh, di zaman Nabi di pasar orang campur baur. Ya, campur baur di mall boleh, di zaman Nabi bermuka bermuamalah. Jual beli laki perempuan itu dibolehkan, tapi untuk resepsi pernikahan karena tidak ada keharusan laki dan perempuan berinteraksi, maka kata Syekh atau Burustoh, para ulama sepakat, gitu ya, kata beliau wajib memisahkan antara tamu laki dan perempuan. Kalau modelnya di rumah seperti ini, saya tak tahu bagaimana settingnya ya. Mungkin pakai hijab atau gimana? Pakai hijab. Oh ya, pakai hijab nanti. Jadi dibatasi. Mungkin tamu ibu-ibu di dalam, ya. Kemudian tamu laki-laki di sini, tinggal dijaga supaya jangan sampai ada bapak-bapak yang offside. Ada offside gitu. Terus bagaimana kalau misalnya semua sudah pulang, yang tersisa tinggal keluarga saja? Kalau yang tersisa tinggal keluarga saja, boleh campur baur, tak masalah. Foto bersama, nah masalah kalau yang tinggal sisa keluarganya saja, sepupu 1 kali, sepupu 2 kali, boleh. Tapi kalau sepupu lain kali, itu bukan keluarga itu, yang suruh pulang dia. Ini yang kumpul sisa keluarga saja semua, itu boleh mereka campur baur, mereka berfoto bersama. Termasuk kata Nabi, pukul-pukul rebana. Jadi boleh ada musik, tapi musiknya yang syar'i, bukan seperti kebanyakan di acara-acara resepsi itu, ya, dangdutan, elektron. Tapi tiga dicoba, 3 dosa aku dimakan. Saya begitu pak. Sampai biasa penonton itu kalau acara dandutan rumah yang kali biasa. Sampai tengah malam jam 1 orang tahan nonton dandutan. Tapi kalau ceramah pengajian baru setengah jam. Ya. Salah baca doa orang. Bismika Allahumma ahya wa mut. Ya, padahal dengar ceramah doanya begitu. Ya, kan? Jadi ustadznya depan amma ba'du, dia di belakang amma dung. Nah, itu kadang-kadang begitu pak. Nah Bapak Ibu rahmatullah, karena itu diadakan resepsi pernikahan, ada musik yang syar'i bukan musik yang haram. Kemudian diadakan jamuan makan, ya, dan seterusnya. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, setelah berlangsung pernikahan, maka sekarang tugasnya suami istri. Ya, si suami istri ini agar bagaimana rumah tangga mereka menjadi sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana syaratnya? 2 syaratnya. 1, suaminya harus suami yang soleh, baik agamanya baik akhlaknya. Yang kedua, istrinya juga harus istri yang solehah, baik agamanya dan baik akhlaknya. Nabi mengatakan dalam hadis, ad-dunya mata'
wa kharmata'ul mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan, dan kata Nabi sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Apa wanita solehah itu? Kata Nabi, iza nazala ila sarfu, kalau dipandang oleh suami dia menyenangkan hati suami. Setiap ditatap, cantik mantap istriku gitu. Bukan tertatap, udah muslim sih. Nah, begitu Nabi bibir kena runcing kamar ke depan. Setiap pulang kantor, ada istriku di pintu kuliah itu, mana mukanya muka masam. Ya, kalau mukanya masam, bacakan surah Abasa wa tawalla. Karena itu Abasa wa tawalla dulu turun pada Nabi ketika Nabi sudah muka masam depan seorang kakek itu. Maka dibacakan surah Abasa wa tawalla. Kalau tak mempan, coba kasih keluar warna merah. Itu mungkin berhenti itu ya. Gitu. Jadi kata Nabi, wanita soleh itu dipandang dia menyenangkan suami. Apalagi wa iza amaraha atathu, kalau diperintah oleh suaminya dia taat pada suami. Ya, wa idza ghaba an hafizathu, dan kalau ditinggalkan oleh suami dia menjaga kehormatan dirinya. Sehingga para ulama mengajarkan apa saja kewajiban istri pada suami. Satu tadi itu, dia wajib taat pada suami, menjaga ridho suami, berbakti pada suami. Kalau sudah berlangsung pernikahan besok, maka walinya sudah bukan lagi bapaknya si Adinda Nurul Maghfirah, tapi walinya adalah suaminya, sudah beralih kepemimpinan. Ya, sudah beralih kepemimpinan. Itu. Sehingga Adinda kita ini wajib berbakti pada suaminya sebagaimana dia wajib berbakti kepada orang tuanya dulu. Ya, mentaatinya selama ketaatannya bukan untuk maksiat kepada Allah. La ta'atan li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk, kata Nabi, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketaatannya itu dalam rangka untuk taat pada Allah. Suaminya menyuruh puasa Arafah. Puasa Arafah nanti kamu hari Arafah. Kapan hari Arafah? Kalau jamaah haji wukuf di Arafah, itu namanya hari Arafah. Karena Nabi mengatakan shaum yaum Arafah yukaffiru dzurban sanatain ma'fiyatan mustaqbilatan. Puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun. Dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Ingat Pak ya, hari Arafah, bukan hari Mina. Kalau 10 Zulhijjah itu sudah ke Mina itu jamaah mau mabit terus lontar jumroh itu kan. Di Arafah itu wukuf. Hari Jumat kenanya itu. Maka dikatakan haji akbar tahun ini. Karena wukufnya bertepatan dengan hari Jumat. Kalau suaminya nyuruh berpuasa Arafah, suaminya nyuruh pakai jilbab, suaminya melarang menghibah, gosip tetangga, itu wajib ditaati. Karena itu dalam rangka untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau suaminya hanya nyuruh, "Bu, ayo kita pergi jalan-jalan." Istri nggak mau, itu tidak apa-apa karena itu bukan dalam rangka untuk taat pada Allah gitu. Jadi ini maksud itu adalah wajib istri taat pada suami dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istri juga wajib tadi itu. Wajib dia setia pada suami, menjaga kehormatan dirinya dan tidak boleh dia mengkhianati suami. Ya, jadi tidak boleh ada pria idaman lain. Di dalam pernikahan tidak boleh ada begitu. Ya, biasa Pak itu kalau habis lebaran acara reuni, ya kumpul teman SMA, teman kuliah, bahaya Pak. Ketemu itu suami sama mantan pacarnya waktu SMA dulu. Bahaya itu CLBK, cinta lama yang belum kelar. Itu kan bahaya. Jangan sampai seperti itu ya. Gitu. Tidak boleh ya, tidak boleh seorang wanita itu berkhianat pada suaminya. Dia wajib setia pada suami, dia wajib menjaga kehormatan dirinya ya. Setelah ditinggalkan oleh suaminya, ketika ditinggalkan oleh suaminya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, istri juga wajib mengurus seluruh urusan rumah tangga. Kata Nabi SAW, al-mar'atu, Nabi SAW menjelaskan, kullukum ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi wal mar'ah ra'in fi ahli wa mali wa zawji, fi ahli wa mali zawji wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Seorang wanita itu kata Nabi adalah pemimpin urusan harta dan urusan anak-anak suaminya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Maka istri wajib mengurus urusan rumah tangga, urusan dapur, sumur, kasur, tiga-tiganya. Kalau istri tidak mampu mengurus semuanya, maka kata Syekh An-Nabahani, wajib suaminya menyiapkan pembantu rumah tangga bagi istrinya. Nabi dulu itu miskin tapi Nabi punya pembantu. Nah, itu ada disiapkan pembantu rumah tangga. Kalau suaminya tidak siapkan pembantu rumah tangga, maka suaminya wajib bantu istrinya. Nah, untuk mengurus urusan rumah tangga. Ini kewajiban istri. Kewajiban suami ada 3 juga pada pokoknya. Yang pertama, suami wajib menafkahi istrinya. Allah berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan adalah kewajiban seorang bapak memberi nafkah kepada istrinya, anaknya dengan cara yang ma'ruf. Ya, wajib tuh. Meskipun mesti dipahami Bapak Ibu sekalian, ini ada salah paham di tengah-tengah ibu-ibu. Ibu-ibu mengatakan, "Ustadz, benarkah itu katanya semua harta suami itu milik istri dan semua harta istri itu milik istrinya?" Ya, bukan milik suami. Ini kurang tepat ya. Yang tepat adalah harta suami milik suami, harta istri milik istri. Tetapi harta suami itu
di sana banyak yang punya hak. Istrinya punya hak di situ, anaknya punya hak di situ, orang tuanya juga punya hak di situ. Itu jadi harta suami itu banyak yang punya hak sama dia. Nah, sehingga tidak boleh juga istri itu ya tanda petik menguasai seluruh penghasilan suami, tidak boleh. Ya, dia tetap harus memberikan kesempatan suaminya untuk menggunakan sendiri yang selamat, tidak dalam rangka untuk maksiat. Nah, cuma biasa ada sebagian ibu-ibu dia pesan mantan suaminya, pokoknya Pak, kita itu suami yang star, setir, store, berangkat kerja star, setir mobil, pulang harus storan. Kapan tidak store di sidang dulu sebelum makan. Sebelum pulang di sidang lagi, pulang sidang lagi. Makanya para ulama mengatakan itu diantara ibrahnya, pelajarannya. Mengapa yang namanya talak itu ada pada suami bukan pada istri. Coba kalau talak itu istri bisa talak suaminya, maka mungkin ada suami yang tiap hari talak sama istri. Bukan. Apalagi memang tidak bisa kita pungkiri jamaah sekalian, banyak sebagian bapak-bapak itu masuk kelompok istiqomah. Apa itu? Ikatan suami takut istri di rumah. Itu namanya istiqomah. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, maka wajib seorang suami itu menafkahi istrinya dengan cara ma'ruf. Dia tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya pada istri untuk menyakiti perasaan istri, tidak boleh. Dan dia wajib memenuhi semua kebutuhan istrinya, kebutuhan primer, sekunder, tersier, selama dia mampu. Ya, tidak boleh suami itu kikir sama istrinya. Pernah di zaman Nabi, Hindun, mertua Nabi, istrinya Abu Sufyan, ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan, mertuamu itu laki-laki yang kikir. Saya dikasih uang sedikit sekali. Kemudian apa kata Nabi? Engkau ambil saja uangnya, sembunyi-sembunyi, sesuai kebutuhanmu. Itu. Jadi bapak-bapak kalau pulang ke rumah siapa tahu ada kurang uang, itu mungkin ibu-ibu ada yang ngamalkan ceramah saya barusan. Gitu. Jadi kan begitu kata Nabi, kalau suamimu kikir kata Nabi, ambil uangnya sesuai keperluanmu, sesuai kebutuhanmu. Nah begitu. Jadi tidak boleh suami itu kikir pada istrinya. Dia harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri selama suaminya mampu tentunya. Yang kedua, suami bukan hanya wajib menafkahi, suami juga wajib mendidik istrinya jadi istri yang solehah. Ya, Allah mengajarkan dalam Al-Quran, wallati, dan surah An-Nisa, wallati takhafuna nusuzahunna, istri-istri yang kau khawatirkan tumbangkangannya, nuzusnya, kata Allah, nasihati mereka. Nah, suami itu wajib nasihati istrinya. Istrinya malas salat, nasihati. Istrinya tidak pakai jilbab, nasihati. Istrinya suka ngegosip tetangga, nasihati. Ya, biasa juga ada itu ibu-ibu, memang ibu-ibu itu dia dikenal sebagai ratu gosip di kompleks.